wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. Kita sampai pada pembahasan halaman ke-5 tentang aslul ismi, asal nama daripada tasawuf ya. Kemarin sudah dijelaskan asal nama tentang tasawuf, kemudian sampai pada wa barikum yaj'aluna sufa. Ada nomor yang 5, ada sekelompok ulama yang menjadikan lafaz sufi ya, sufi itu adalah dinisbatkan kepada as-suf, itu adalah bulu, karena bulu itu adalah merupakan pakaian simbol yang dipakai orang-orang zuhud, libasuz zuhad wan nusa, dan orang-orang yang ahli beribadah, orang-orang yang memang mereka melakukan sebuah ritual wal ubad, dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ada yang mengatakan nama sufi itu nama tasawuf atau sufi itu adalah merupakan simbol pakaian daripada orang-orang yang zuhud, orang yang besar, nasibul besar, ada di ibadah ya. Wal ubad, orang-orang yang ibadah sama aja. Walibasul rusul wal anbiya, yang merupakan simbol pakaian para rasul dan para nabi dulu, mereka memakai pakaian bulu. Bahkan disebutkan bahwa huwa kadza bijaluddin lil yahudiyyah wal nasraniyah min al ahbar wal ruhban, bahwa bulu itu adalah merupakan simbol pakaian daripada para tokoh agama dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, minal ahbar wal ruhban, dari kalangan para pendeta, para pastor, dan para kalau bisa adalah para romo, para biara. Ini adalah kata asuf ya. Bahkan At-Tusi mengatakan, salah satu ulama, Abdullah bin Ali bin Muhammad Abu Nasr As-Sirraj At-Tusi ya, sebutannya At-Tusi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ali bin Muhammad Abu Nasr As-Sirraj At-Tusi ya. Dia menyebutkan bahwa salah satu ulama atau sufi bernama At-Tusi bahwa lafaz as-suf ya, as-sufi, lafaz sufi, seorang sufi dinisbatkan pada as-suf, kepada bulu itu adalah aqdamu min ar-raski. Adalah ungkapan yang lebih dulu dari kalangan para sejarawan di tasawuf. Abdamuman ar-roha, jadi ungkapan atau kata-kata tasawuf berasal dari kata-kata as-sufi itu adalah sebuah pendapat yang paling dulu dari kalangan sejarawan untuk makna tasawuf dan beberapa tasawuf ya, para tokoh-tokoh sufi ya. Oke, makanya Tusi mengatakan sufi yang inti, jadi orang-orang sufi. Sufiyah itu adalah jamak sufiyah. Sufiyah itu sufiyah. Ya. Nasabu ila dhahiri libas, dinisbatkan dikaitkan dengan dhahiri libas, jadi fenomena pakaian atau simbol pakaian yang dipakai oleh para orang-orang zuhud, orang-orang ustaz, orang-orang ibadah ya. Bahkan disebutkan walam yusabu
bila nau'in bin anwa'il ulum wal akhwal. Ya. Itu menurut pendapat Al-Tusi, bahkan bukan dikaitkan dengan salah satu macam disiplin ilmu atau dan dikaitkan dengan berbagai macam akwal. Ya. Akwal itu adalah salah satu terminologi yang berkembang di kalangan ulama tasawuf, al-aqwal al-maqamat. Ya. Di atas lubzat sufi. Ya, alasannya karena pakaian dulu itu adalah karena Rasul Anbiya alaihi wasallam. Pakaian dulu itu adalah merupakan pakaian yang menjadi tradisi kebiasaan di antara kalangan para nabi, wasiddiq dan orang-orang yang jujur, wasi'adis salikin, wasi'adis salikin, dan merupakan simbol orang-orang yang suluk kepada Allah. Jadi ada istilah namanya tasawuf itu adalah suluk. Jadi suluk itu adalah orang yang sedang menempuh sebuah ritual perjalanan dalam dunia subjektif, menempuh jalan untuk libat kepada Allah Ta'ala. Al-Mutanasikina, orang-orang yang sedang melakukan ibadah, melakukan ritual. Itu menurut pendapat Imam Al-Tusi. Waqad dapat alasannya Al-Tusi mengatakan dia menguatkan, mendorong terhadap pendapat beliau. Waqad dapat Al-Tusi an-Rawi, Imam Al-Tusi mendorong atau menguatkan terhadap pendapat pemikiran beliau dengan makna tadi itu. Ikut dikimah dan begitu semangat. Alasannya apa? Di anna sufiyata yatakhallaquna bikulli akhlaq al-fadiyah. Karena ulama sufi, orang-orang sufi, orang-orang mutasawwif, ulama-ulama tasawuf itu yatakhallaquna bikulli al-akhlaq al-fadiyah. Mereka adalah berperilaku berakhlak, ya, dengan akhlak yang mulia. Wa yastasimu bikul akhwal asyarifah. Mereka ittasama, ada semacam tanda, ada simbol, ya, menggunakan tanda atau simbol bikul akhwal asyarifah dengan berbagai macam keadaan, ya, keadaan kondisi yang sangat mulia. Wahyu makdanu jamil ulu wa mahallu jamil ahwal al-mahmudah wal akhlaq syarifah salifan wa musta'ifan. Al-Tusi mengatakan bahwa para as-sufiyah, ulama-ulama sufi itu justru menjadi sumber makdan, menjadi sumber berbagai macam disiplin ilmu. Wa mahallu jamil ahwal, jadi menjadi sumber, ya. Makdan itu sumber, ya. Sumbernya jamil dulu berbagai macam disiplin ilmu. Wa mahallu jamil aqwal al-mahmudah, jadi tempat berbagai macam keadaan yang terpuji, dan akhlak syarifah dan berbagai macam akhlak yang mulia. Pada mahalla ditakdisin, maka tidak ada tempat untuk membedakan mereka, memisahkan mereka dari kondisi yang lain. Ya. Awalnya dipulukin duna pulukin, wala ilmi duna ilmi. Nah, itu alasan-alasan yang digunakan, yang kita sampaikan oleh Imam Al-Tusi sebagai salah satu di antara ulama, tokoh-tokoh di antara ulama sufi. Kemudian wa kama nasallallahu ta'ala qa'ifatun min qawati al-kabi sa'ani salat wa labisati qa'ifaw al-qabayu. Argumentasi Al-Tusi mengatakan bahwa Allah itu juga telah menisbatkan mengkaitkan salah satu kelompok dari orang-orang khusus, ya, dari ashab Isa, dari orang-orang kelompok tertentu dari ashab Isa, jadi sahabat atau murid-murid daripada Nabi Isa alaihissalam. Mereka sebutkan dengan menggunakan istilah al-Khawariyun, ya.
Al-Khalali itu yang menyebutkan Faiqawlam al-Khalalina itu idkanu Qawun yalbasuna bayato walam yumsibuhu ila ma'min minal ulum wala'mal wal-akwal. Jadi Al-Khalali adalah para pemantara pendukung, orang-orang yang menjadi sahabat daripada Isa alaihissalam, di mana mereka itu orang-orang Al-Khalali ini adalah mempunyai sumber yang lucu dengan menggunakan pakaian yang putih ya. Wakamak taruhan dan Fardu As-Sahrawardi Imam As-Sahrawardi mengatakan bahwa Waqailan As-Sahrawardi mengatakan qailan annahu la yulaimu wa la yunasabu wa yunasibu min hayy istiqaq tasawwuf ila al-usul ya. Tetapi As-Sahrawardi memberikan semacam komentar pendapat bahwa tidak layak, tidak pantas untuk mengatakan bahwa kata-kata sufi itu berasal dari kata-kata orang, dari kata-kata tasawuf itu adalah berasal dari orang-orang yang memakai pakaian berbulu ya. Wakama yuqalu taqom masa idalah misal qabis tasawuf masdarul fi'li as-sula al-kumasi al-masuk min suf ya. Dia mengatakan tasawufu, ada dua kata-kata tasawuf. Kata tasawuf itu adalah merupakan masdarul fi'li al-kumasi, merupakan masdar. Masdar itu adalah kata jadinya atau fi'li yang jatuh ketika dalam tasrif ya. Itu namanya masdar. Masdarul fi'li al-kumasi merupakan masdar fi'li yang nomor 5. Tasawwafa ya tasawwafu tasawwufat bahwa tasawwafa bahwa mutasawwif ya. Al-masuru yang dijadikan ya min suf dari makna bulu ya, didilalati ala lufzi suf sebagai petunjuk dasar tentang penggunaan pakaian ya. Wa min thamma karena tajarrud li hayati sufiyah misalnya asufiyah. Nah oleh karena itu tidak hanya bahwa karena orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang menggunakan hanya sekedar pakaian berbulu ya. Itu hanya bukan hanya sekedar itu, tapi wada'a ila hasri waqib, bahkan dia mengaku bahwa kenapa bahwa sufi dikatakan orang-orang sebagai orang-orang tasawuf dikatakan sebagai orang sufi itu bukan hanya faktor karena mereka menggunakan pakaian berbulu, tetapi lebih dari itu. Wada'ilah sifat dia mengaku untuk membatasi sifat-sifat orang-orang sufi itu adalah karena keberadaan di anna halahu halul muqarrabin, bahwa keadaan orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena halul muqarrabin ya, wal isyaru ila qurbillahi amrun sa'bud ya, untuk memberikan petunjuk, memberikan isyarat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan persoalan yang mudah, yang menyebutkan sebuah amrun sa'b, persoalan yang rumit, persoalannya urusan yang sulit ya. Fawaqat ila al-isyara ila zayyid satran halihim. Oleh karena itu, jika terjadi bahwa ada petunjuk bahwa mereka dikatakan sebagai orang-orang sufi karena hanya faktor pakaiannya aja, merupakan salah satu awal Aisyah ila zayyid satron alihim, untuk menutupi terhadap keberadaan mereka, wa ghiratan ala azizi maqamihim, ghirah sebagai sebuah bentuk kecemburuan mereka atas kemuliaan kedudukan mereka. Itu adalah salah satu alasan yang lebih dikatakan wahada aqrabu ila adab ya.
Jadi bukan hanya dilihat dari karena faktor kebahagiaannya saja, tapi karena atas kemuliaan, kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasan-alasan yang lebih bermartabat. Wahada aqrabu ilal adab. Ya, alasan-alasan yang lebih bermartabat atau lebih punya etis ya, bukan hanya karena menggunakan simbol kata pakaiannya aja. Di mana para sufi itu mereka adalah orang-orang yang membiasakan menggunakan pakaian berbulu ya. Wahada ra'yu akharu nabi man ilahil rasul. Pendapat inilah adalah pendapat yang lebih diterima di kalangan para peneliti, orang-orang yang melakukan kajian terhadap asal usul makna tasawuf. Wa anna dahu Ibnu Jauzi muktabilan, ini adalah pendapat yang lebih diakui oleh salah satu orang bernama Ibnu Al-Jauzi. Kemudian Waqat Hakka masih berkutat tentang asal usul nama tentang tasawuf. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani menyebutkan bahwa waqala Imam Ibnu Al-Jauzi Ibnu Abi Sulaiman Ad-Darani menyebutkan waqala irradul lam yusasuf ibnaka qad azharta ala tazahidi. Imam Ibnu Sulaiman Ad-Darani menyebutkan ketika orang itu menggunakan pakaian bulu ya, itu berarti telah menampakkan wa innaka qad azharta ala tazahidi. Itu artinya orang telah menampakkan sebuah tanda ya, sebagai simbol daripada orang-orang yang zuhud. Pamada awrasaka hada suf ya. Dia menyebutkan apa yang menyebabkan Anda mewarisi dari pakaian bulu ini ya. Ini adalah alasan-alasan Imam Sulaiman Ad-Darani bahwa kenapa orang-orang sufi itu dikatakan diberi nama dengan as-sufi, karena memang salah satu di antaranya adalah orang-orang sufi itu dulu adalah menampakkan sebuah simbol kesubuhannya adalah menggunakan pakaian yang terbuat daripada bulu domba. Ya. Kemudian Waqil Abu Ali Ar-Rusbari, Imam Abu Ali Ar-Rusbari ditanya, mana sufi? Ya. Siapa sebenarnya hakikat orang sufi? Mana sufi? Faqala man labisa as-suf ala sunnah. Ya. Disebutkan bahwa siapa sebenarnya orang yang sufi itu? Orang yang sufi adalah man labisa as-suf, yaitu orang yang menggunakan pakaian yang terbuat daripada bulu domba. Alas sofa itu sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda makna kebersihan, kejernihan daripada hati. Kemudian Imam Al-Junaid ditanya, waqala Al-Junaid, Junaid nama sebenarnya adalah Abdul Qasim Al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid Al-Baghdadi Al-Kharras Al-Qawahiri. Ya. Tasawufnya Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ikut kepada Imam Al-Junaidi. Ya, Imam Al-Junaidi mengatakan, waqala Al-Junaid idza ra'aita as-sufiyya yakni bidhahirihi fa'lam anna batinahu haram. Ya. Imam Al-Junaid tanya, ketika engkau melihat seorang yang sufi ya, dia menampakkan lahirnya ya, menampakkan penampakan fisiknya adalah menggunakan pakaian yang berbulu, maklam maka ketahuilah anak batinahu haram, kalau sebenarnya hatinya adalah dia telah rusak, telah binasa ya. Karena mungkin menurut Al-Junaidi bahwa
Tasawuf itu bukan ditampilkan dengan hal yang sifatnya simbolik, ya. Tetapi hakikat tasawuf bukan hanya sekedar itu, ya. Kemudian Ibnu Khaldun mengatakan, dan memang itu menjadi makna perdebatan tentang terminologi yang berkembang, ya. Kemudian falsus sufiyah, falsus sufi kinayatun anil firmani wal faqr, ya. Imam Ghazali mengatakan bahwa wanita Nabi Ibnu Syamil, ya, bahwa pakaian bulu itu adalah merupakan kinayah, adalah merupakan salah satu makna simbolik, makna metafor, makna yang merupakan makna kiasan sebagai sebuah kefakiran, ya, wa alamatuz zuhdi, dan sebagai tanda kezuhudan seorang. Wa diqitau ila Allah Ta'ala, di mana orang memfokuskan mengabdikan diri untuk menyembah beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa tabattul bil ibadah, jadi tabattul itu mengkonsentrasikan diri, memfokuskan diri hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian disebutkan fanisbatus sufiyah ila sufi wa ala sof, maka mengkaitkan orang-orang yang tasawuf itu dengan simbol menggunakan pakaian dulu adalah merupakan pendapat yang dianggap lebih benar, ya. Kemudian Ibnu Khaldun mengatakan waqad rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Khaldun, pendapat itu dianggap pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun, salah satu usul muslim yang mengatakan yaqul akhir pun al-asufiyah bil ghalibi yalbasu as-suf, ya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang umumnya, ya, mereka sering menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba, ya. Limakan alaihi bin mukhalafatin nas fi lubsin fakhir siyab ila lubsis suf, ya. Karena orang-orang sufi itu adalah mereka tampil beda dalam cara berpakaian mereka, karena sebagian yang terbuat dari bulu domba adalah salah satu bukan pakaian yang menjadi kebanggaan. Jadi maka alaihim mukhalafatin nas fi lubsin fakhirin siyab ila lubsis suf. Jadi pakaian yang terbuat dari bulu domba itu adalah salah satu simbol daripada bentuk kezuhudan, ya, dan bukan merupakan sebuah pakaian yang menjadi kebanggaan, ya. Walaysa fi lubsin fakhirin siyab ila lubsis suf, ya. Nah, para mereka seolah di zuhdi, ketika mereka mempunyai semacam kekhususan di antara orang-orang sufi itu dengan aliran orang-orang yang menampilkan sikap zuhud wal injiratu anil mulki, ya. Mereka tampil beda dengan makhluk yang lain, di mana mereka tidak menggunakan pakaian yang menjadikan kebanggaan, wal ibadi alal ibadah, dan memfokuskan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Uktusu, ya, ayat nahum yalbasuna sufa zuhdan an lubsi fakhir, ya, karena mereka adalah menggunakan pakaian yang bukan menjadi bagian kebanggaan itu, ya. Maka ayakunu tamayizun ilubsi suf amrafadihan, ya. Oleh karena itu maka tamayyizuhum, jadi tampil bedanya mereka, ya, dengan menggunakan pakaian atau yang terbuat dari para bulu domba itu adalah salah satu amrullah dan tanda atau indikator yang jelas antara mengelompokkan antara dia dengan kelompok yang lain.
Kemudian disebutkan Wabina sabi di atas sufiyata akhatuha dalusah kasih ahli studi wal kusudi antrobali masyikin wal mustaqimin. Oleh karena itu maka anak sufiyata orang-orang yang sufi ya, orang-orang yang sufi ya, mereka memakai pakaian ini, pakaian yang terbuat dari bulu juga itu adalah disebutkan kasih alim zuhdi wal khusyuk anggotan masjid wal mustaqim sebagai salah satu syiar atau simbol daripada bentuk kesubuhan dan kekhusyuan mereka dari para kalangan pendeta. Anggotan masjid dari kalangan pendeta ini adalah orang-orang masjid itu adalah orang-orang Kristiani, wal mustaqim dan orang-orang yang ahli ibadah di antara kalangan mereka. Bahkan Imam Al-Jahid menyebutkan Bayatul Ma'adhalika Qaulul Jahid Abu Usman Amr ibnu Bahar Al-Ma'ruf Al-Jahid yang menyebutkan Anna Nasraniya Yalbasu Asufa Kina Yatanasra. Orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristian itu mereka beribadah menggunakan sebuah pakaian yang khusus ya. Dan masuk Asuf Kina Yatanasra, mereka memakai pakaian bulu, ya bulu juga ketika mereka melakukan ritual ibadah. Ini adalah makna tasawuf, ya asal nama makna tasawuf. Ya. Kemudian walidhalika ankara al-Qushairi, Imam al-Qushairi menolak terhadap sebuah statement di atas. Bila dikatakan antara al-Qushairi dibana tasawwur sufiyah, dibana tasawwur sufiyah, Imam al-Qushairi menolak terhadap penamaan itu ya, sebagai salah satu bentuk pembelaan mereka dari mana tasawuf dan orang-orang sufi. Dihujjatin anal qawma dalam yang taswilu disur ya. Argumentasinya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak semua orang itu di antara orang-orang sufi itu secara khusus menggunakan pakaian bulu, menggunakan pakaian yang terbuat dari batu berluka. Wa qarara anna hadha isma al-laqab di hari Thaifah, yang mengatakan bahwa nama ini adalah nama daripada sebuah simbol ya. Gelar ya, gelar atau simbol laqab ya, dijuluk ya, gelar bagi orang-orang yang kelompok orang-orang yang memasuki dunia sofistik itu. Baikalu rajulun sufi, dia mengatakan oleh karena itu bagi orang-orang yang memasuki dunia sofistik itu disebutkan rajulun sufiyun, seorang laki-laki yang sufi, ya, orang yang memasuki dunia sofistik. Walil jama'ati sufiyah, bagi orang banyak, kelompok banyak dikatakan lil jama'ati sufiyah. Wa man yatawassala ila dzalika, dan orang-orang yang berusaha untuk sampai pada dunia tasawuf tadi itu yuqalu lahu mutasawwifun ya. Jadi ini adalah memberikan semacam penjelasan bahwa mutasawwif itu adalah orang yang sedang melakukan proses maniyatawassal, orang yang masih memasuki dunia sofistik itu namanya mutasawwif. Kalau bagi orang yang sifatnya sendiri ya. Kalau seorang diri namanya mutasawwif, kalau orang banyak namanya mutasawwifah, walil jama'ati mutasawwifah. Jadi mutasawwif itu adalah orang yang sedang proses memasuki dunia sofistik melalui berbagai macam maqamat dan akhwal ya. Wawa ismun jamidun lastiqafa lahu wala biasa min haisul arabiyyah.
kata Imam Al-Bukhari bahwa lafaz tasawuf ya, kalimat tasawuf atau ya, kalimat tasawuf itu, lafaz tasawuf itu adalah isim yang jamak ya. Isim yang jamak itu adalah isim yang tidak ditasrif. Lastiqaqalahu, tidak ada asal akar katanya. Ismun jamid itu lastiqaqalahu, tidak ada asal tidak ada akar katanya. Wala kiasa, tidak ada bukan termasuk pilihan kiasi. Ini argumentasi dari Ibn Al-Bukhari bahwa lafaz tasawuf atau sufi itu sendiri adalah isim jamid, isim yang memang tidak bisa ditasrif ya. Sehingga tidak ada akar katanya, lastiqaqalahu wala kiasa, isim yang tidak bisa dikiaskan. Alasannya apa? Karena sufi yang kama yaqulu al-Hajawi al-Hujuwairi ya. Al-argumentasi Imam Al-Hujuwairi mengatakan karena orang-orang sufi itu adalah sebuah bentuk minar rif'ati, bentuk keluhuran, ketinggian, kemuliaan ya. Sehingga tidak ada namanya asal akar katanya ya. Jika sulayakul laha aslun tasfaku minhu ya. Ini argumentasi Imam Al-Bukhari. Bahwa ihtimalat ukra, ada beberapa kemungkinan yang lain. Nah, dari beberapa penjelasan tentang makna daripada tasawuf tadi itu. La tuqawi ala ihtimalil bahthi kadisbati rasulil Allah ya. Ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan makna yang lain bahwa kata tasawuf, nama tasawuf itu adalah berakar tentang dikaitkan dengan dinisbatkan kepada as-sofful awal, jadi soff yang pertama. Tadi ada dikaitkan dengan ahli sufa, orang berbulu, bahkan orang-orang ibadah di kalangan orang Nasrani masih yang akan berbulu. Ada beberapa argumen di atas itu. Ada argumentasi lain bahwa makna tasawuf itu adalah dikaitkan dengan as-sofful awal, jadi soff yang pertama. Alasannya apa? Soff yang pertama, soff yang terdepan dalam barisan sholat. Alasannya apa? Dihujjatin, dengan sebuah argumentasi, dengan sebuah hujjah, sebuah alasan, sebuah dalil, annahu fis-soffil awal biqulubihim min haitsul mujahadah wa irtifai himmati ma'allahi wa qurbi minhu. Jadi kenapa makna tasawuf itu juga disebutkan bahwa tasawuf itu juga berakar dari makna soffil awal, barisan terdepan atau ganda terdepan, di mana orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang berada di sof yang terdepan, barisan terdepan, dikaitkan dengan hati mereka, diqulubihim, dikaitkan dengan hati mereka dari aspek mujahadah. Jadi dalam dunia sufi tasawuf itu ada namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah sebuah proses mencurahkan semua potensi yang dimiliki dalam rangka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam aliran wahidiyah ada namanya rukul mujahadah ya. Ada namanya mujahadah. Memang itu terminologi yang berkembang di kalangan dunia sofistik ya. Orang-orang ya seperti ini mengatakan bahwa lafaz tasawuf itu juga berasal dari sof yang pertama, barisan yang terdepan, karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang berada di sof terdepan dari sisi hatinya dalam rangka melakukan upaya mujahadah, upaya berusaha berjuang semaksimal mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wantifa'il himmati, dan begitu tingginya al-himmah, sebuah keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
ma'allah ta'ala wal qurbi minhu, ya. Atau memberikan makna yang lain bahwa annahum asra'un nas ila shofil awal bil masajidi inda sholat. Jadi mereka mempunyai argumentasi kenapa mana tasawuf itu adalah mempunyai makna as-shofil awal, barisan yang terdepan. Karena orang-orang sufi itu adalah orang yang asra'un nas, yang paling bersegera, yang paling cepat dalam rangka menempati shaf yang terdepan di masjid ketika sholat. Wahum annahum asra'un nas ila shofil awal bil masajid inda sholat. Yang paling cepat, ya, ketika ingin menempati posisi yang terdepan di masjid ketika sholat. Ya. Ini adalah beberapa argumentasi tentang makna tasawuf dari berbagai macam argumen-argumen yang tadi disampaikan oleh para ulama tentang akar kata atau mustaq akar kata makna nama tasawuf, ya, makna daripada tasawuf. Kemudian Allah akan kita lanjutkan tentang terminologi tasawuf, ya. Terminologi tasawuf, taklik tasawuf, ya. Ini pada tahapan berikutnya akan dijelaskan, akan disampaikan berbagai macam makna tasawuf di kalangan para ulama, ya. Akan banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan oleh para ulama tentang makna tasawuf. Taklik tasawuf, definisi atau terminologi daripada nama tasawuf, ya. Ya, tasawuf itu berasal dari akar kata apa? Dari mana pasti mana tasawuf, ya. Karena tasawuf itu adalah menjadi sebuah disiplin ilmu, ya. Sebuah terminologi yang memang berkembang di kalangan orang-orang sufistis dari mana kita jelaskan kemarin. Bahwa tasawuf itu bukan hanya dimiliki oleh agama Islam. Di luar Islam itu karena mereka mengenal apa istilahnya asketisme, ya. Asketis, ya. Asketis sama dengan zuhud. Ada yang istilah lagi namanya mistisisme. Mistik, ya. Mistik itu adalah hal yang berbau dengan dunia sofistik, ya. Itu memang terminologi yang hampir sama. Ada Islam istilah ada namanya tasawuf, di luar komunitas Muslim juga ada namanya asketisme atau mistisisme, ya. Profesor Harun Rafi itu mistisisme dalam Islam menulis salah satu bukunya itu karena biru ada mistisisme dalam Islam. Tasawuf dalam Islam itu seperti apa? Ya. Ya. Nanti kalau kita kembali pada sejarah, bagaimana sebenarnya dinamika perkembangan tasawuf di masa Rasulullah. Apakah Nabi itu ada di masa Rasulullah ada istilah namanya tasawuf? Nabi itu dulu istilahnya adalah yatahannas hiwali kiro. Rasulullah itu melaksanakan tahannus, ya, melakukan penyembihan, ya. Itu beberapa nanti tadi dari aspek sejarahnya. Kapan munculnya istilah tasawuf? Apakah pada abad kedua atau pada abad ketiga? Itu nanti oleh para sejarawan, oleh orang-orang sufi akan muncul. Wa min aina dhuham? Dari mana sekarang munculnya istilah tasawuf? Ya. Apakah tasawuf itu berasal dari Islam itu sendiri atau memang di luar Islam? Ya. Waqala qal balsud al-lama awalnya dharo tasawuf awalnya. Para peneliti, para ulama yang melakukan kajian tentang tasawuf itu juga berbeda pendapat kapan dan di mana munculnya istilah tasawuf pertama kali muncul. Kita akan jelaskan, akan kita secara detail pada tahapan berikutnya. Saya kira itu hal-hal yang terkait dengan istilah-istilah tasawuf. Salam kita pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada ilahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana kita wa ana kita wa kita sallallahu alaihi wasallam.
kita di faktor ekonomi. Saya berterima kasih anda. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.